Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, yang terhormat Mr. Umar Yais, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran bahasa Inggris, dan seluruh teman-teman kelas 3E. Presentasi hari ini akan membahas unit 5 tentang pembuatan media video. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Rizka Aulia Yuliani, sebagai moderator, Rianti Safa Akila sebagai pemateri ketiga, lalu ada Rian Muhammad Sofian sebagai pemateri kedua, dan Nur Aini Apriani sebagai pemateri pertama. Baik, agenda selanjutnya yaitu materi pertama mengenai pengenalan media pembelajaran dan karakteristik media video. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nur Aini. Kepada Nur Aini, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizka. Saya akan menjelaskan mengenai pengenalan media pembelajaran dan karakteristik media video. Video sangat membantu proses pembelajaran massal, individual maupun kelompok. Video juga dapat menghadirkan informasi secara lebih nyata pada siswa dibanding penyajian materi dengan kapur dan papan tulis. Tingkat daya serap siswa pun akan meningkat karena perolehan informasi melalui pendengaran dan penglihatan sekaligus. Ada karakteristik media video pembelajaran menurut Siti Riana tahun 2007, yaitu yang pertama, kejelasan pesan dengan media video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Yang kedua, dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, akrab dengan pemakai media video menggunakan bahasa yang sederhana. Yang keempat, representasi. Yang kelima, visualisasi materi dikemas secara multimedia. Yang keenam, kualitas resolusi tinggi. Yang ketujuh, dapat digunakan secara individual video. Adapun kekurangan dari media video itu sendiri. Yang pertama, tak dapat menampilkan objek detail terkecil, apalagi ketika media tayangnya berupa TV. Yang kedua, video tak dapat menampilkan objek berdasarkan ukuran sebenarnya. Yang ketiga, gambar yang ditampilkan berupa gambar dua dimensi yang naskahnya yang tidak tepat. Apabila naskahnya tidak tepat, dapat menimbulkan pengambilan gambar yang tidak jelas ataupun kurang jelas. Lalu yang keempat, setting harus diperhatikan sehingga penonton tahu di mana adegan itu diambil. Sekian dari saya, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aini. Lalu untuk materi kedua, mengenai unsur dan istilah naskah video pembelajaran akan disampaikan oleh Rian Muhammad Sofian. Kepada Rian, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada unsur dan istilah naskah video pembelajaran. Next. Untuk unsur-unsur dalam naskah dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur visual, yang kedua unsur audio atau suara. Untuk unsur visual terdiri atas pemain, setting berupa latar tempat, waktu dan suasana, properties, pencahayaan, serta gerak. Lalu untuk unsur audio sendiri terdiri atas suara pemain, sound effect, lalu musik. Untuk yang kedua, istilah-istilah dalam video. Yang pertama ada very long shoot atau pengambilan gambar dengan jarak yang sangat jauh. Lalu ada long shoot, pengambilan gambar dengan jarak jauh. Medium shoot, pengambilan gambar dengan jarak sedang. Close up atau pengambilan jarak dekat. Yang selanjutnya ada extreme close up, pengambilan gambar dengan jarak yang sangat dekat. Lalu yang keenam ada one shot atau pengambilan gambar dengan objek tunggal. Yang ketujuh ada two shot atau pengambilan gambar dengan dua objek.
multi-shoot, pengambilan gambar dengan beberapa objek, lalu caption, tulisan yang muncul dalam visualisasi video, dan yang terakhir ada stabilizing shoot atau pemandangan yang menggambarkan suatu tempat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian. Lalu untuk materi terakhir mengenai pengembangan naskah video pembelajaran akan disampaikan oleh Rianti Safa Akila. Kepada Safa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah umum dalam membuat video pembelajaran. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan ide dulu. Lalu yang kedua, kita harus merumuskan tujuan. Yang ketiga adalah lakukan survei bahan dan materi. Yang keempat itu buat garis besar isinya. Yang kelima buat sinopsis. Yang keenam buat treatment atau langkah selanjutnya dari pembuatan sinopsis. Lalu yang ketujuh ada buat storyboard. Dan yang kedelapan atau yang terakhir menulis naskah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada 3 pemateri hari ini. Selanjutnya izin saya untuk membacakan simpulan dari materi yang telah disampaikan. Media video memiliki beragam manfaat dan karakteristik yang dapat dirasakan oleh para pelajar. Namun, media video pun memiliki beberapa kekurangan. Harus ada acuan pokok yang disebut naskah. Unsur-unsur di dalam naskah ada 2, yaitu unsur visual dan unsur audio atau suara. Langkah-langkah dalam membuat video pembelajaran diantaranya yang pertama menentukan ide, merumuskan tujuan, melakukan survei bahan dan materi, membuat garis besar isi, membuat sinopsis, membuat treatment, membuat storyboard, dan yang terakhir menulis naskah. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.